wa annahu huwa aghna wa aqna. Dialah Allah yang telah menjadikan seseorang itu kaya atau cukup. Ya, lawannya cukup atau cukup. Jadi kalau persepsi manusia disebut keliru oleh Quran. Orang mengatakan kaya lawannya miskin. Silahkan cek, Anda tanyakan pada orang-orang awam, jawabannya pasti begitu. Kamu mau jadi orang miskin, mau jadi orang kaya, pasti begitu tuh. Tapi kata Quran nggak ada orang miskin, adanya orang cukup. Karena ternyata ketika Allah memberikan kita rizki, itu cukup untuk kita hidup. Kalau miskin itu berarti kurang. Ya. Masya Allah, burung yang nggak dihisab aja, burung nih yang nggak dihisab, itu keluarnya cuma pagi-pagi Pak, pulangnya sore. Bawa rizki cukup untuk anak-anaknya, dikasih cukup. Antum yang dihisab masa nggak ada rizkinya? Berangkat gelap, pulang gelap, Masya Allah, lupa sholat sunnah, ketinggalan sholat fardu, cuman untuk mencari rizki yang sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ngapain buang-buang waktu? Ini poinnya di sini yang harus kita pahamkan, bahwa tidak mungkin ada orang diberikan oleh Allah kehidupan, maaf, kalau tidak dicukupkan rizkinya, pasti cukup. Cukup. Makanya perhatikan ukuran Nabi ya, perhatikan ukuran Nabi. Kata Nabi, orang yang punya persiapan jatah makan sehariannya saja, quta yaumihi, itu orang kaya. Jadi kalau Anda punya jatah makan hari ini cukup sampai dengan malam, itu Anda orang kaya. Masya Allah, orang kaya Anda. Karena Anda itu belum tentu hidup untuk keesokan harinya. Anda itu diberikan oleh Allah kehidupan hari ini untuk beribadah di hari ini, bukan untuk besok. Jadi kalau Anda punya bekal untuk hari ini pun, kata Nabi, Anda orang kaya, karena belum tentu besok Anda hidup. Ini ada orang nyari rezeki, Masya Allah, persiapan untuk 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, besok aja belum tentu hidup. Disederhana konsepnya, Anda silahkan rencanakan, ini pekerjaan begini, silahkan. Tapi jangan sampai berlebihan dalam merencanakan pekerjaan untuk mendapatkan rezeki yang sudah Allah atur, sehingga meninggalkan kepentingan prioritas Anda untuk ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau konsep ini sudah datang, hidupnya tenang. Yang dituntut oleh Allah pada Anda bukan untuk mendapatkan rezeki sebanyak-banyaknya. Yang dituntut cuma ikhtiar. Ayo bekerja. Nanti kalau rezeki Anda banyak, masuk pada kategori kaya, dengan Anda ikhtiar ini walaupun sedikit atau sedikit kerja keras, Masya Allah, turun banyak tuh. Bahasa manusianya, Alhamdulillah dapat rezeki nih, kayaknya gampang proyek. Barangkali Anda ditetapkan oleh Allah masuk golongan yang ini. Tapi ada orang yang tidak sedikit, lamar sini, tolak lagi, sini, tolak lagi, usaha, susah lagi. Masya Allah, aduh saya ditolak terus ya, miskin saya, tapi masih hidup juga. Anda masih hidup juga tuh. Kalau Anda meninggal, Masya Allah, dalam keadaan Anda sekarat, tidak dapat apa-apa macam-macam, misalnya kehabisan rezeki, itu mustahil. Bahkan saking sayangnya Allah, kalau ada orang merasa miskin, Allah kasih zakat, supaya jadi nggak miskin, supaya cukup. Allah kasih zakat. Quran surah 9 ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Kamu merasa miskin, saya kasih zakat supaya cukup ya. Ya Allah, nggak cukup juga ya Allah, saya kasih infak ya. Quran surah kedua ayat 215. Posisi paling kanan sebelah pojok di bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya tentang infak, apa yang harus diinfakkan. Kata Allah, qul ma anfaqtu min khair. Katakan kalau mau infak yang bagus-bagus. Pada siapa ya Allah? Lil walidain, pada orang tua. Wal aqrabin, kerabat terdekat. Wal yatama, pada anak yatim. Wal masakin, pada orang-orang miskin. Wabnis sabil, dan orang-orang yang terhambat di perjalanan. Orang miskin dapat infak lagi. Ini saya kasih infak, kata Allah, supaya kamu cukup. Ya Allah, masih kurang juga, dikasih sedekah. Masya Allah, sedekah. Ya, di Quran ditemukan banyak sekali. Quran surah kedua 261, 262, 263. Itu banyak saat diberikan sedekah. Nah, Anda diberikan zakat belum cukup, diberikan infak belum cukup, sedekah belum cukup. Anda mesti dikasih apa lagi supaya nggak miskin lagi? Kecuali memang Anda inginnya miskin. Udah dikasih masih minta juga, dikasih minta-minta juga. Padahal Allah kasih modal sedikit aja, rizkinya datang. Silahkan tuh lihat yang di luar-luar itu. Ya, pinggiran jalan, modalnya cuma peluit Pak. Datang 2.000, itu kan? Atur. Kelihatannya nggak capek hidupnya. Orang kepanas-panasan, rizkinya datang. Masa Anda yang duduk dalam keadaan tenang, AC-nya nyaman, kadang-kadang bisa tiduran di kantor masih mengeluh juga. Anda butuh berapa lagi? Yang bikin nggak cukup itu perasaan Anda yang terdominasi oleh nafsu. Inilah pentingnya kajian tazkiyatun nafs.